Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 141, Terluka. Ekspresi tekad muncul di wajah tegas pria itu. Saya telah kehilangan kehormatan penjaga perbatasan dan bahkan tidak bisa menjaga martabat seorang prajurit. Dia mengertakkan gigi dan berdiri meskipun kesakitan. Yeyan mengerutkan keningnya. Pria itu menarik napas dan bergegas lagi. Satu pukulan mengenai dada Yeyan. Yeyan mengerang. Bahkan dengan fisiknya yang sekarang, sangat tidak nyaman menerima pukulan ini. Laoyan, kamu, Chen Tianya terkejut. Pria itu juga tercengang, mengapa kamu tidak bersembunyi? Yeyan menghela napas dan berkata dengan tenang, sudah kubilang aku tidak akan melawanmu lagi. Tidak melawan, tidak menghindar, mewakili tekadnya. Pria itu menatapnya dengan tatapan rumit untuk beberapa saat. Jika pertarungan berlanjut, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Aku berhutang budi padamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terlatih-tatih kembali ke mobilnya. Karena kamu berhutang budi padaku, kamu harus memberitahuku namamu. Gerakan pria itu terhenti. Lei Tiandong. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu, masuk ke dalam mobil dan pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Yeyan menggelengkan kepalanya. Pukulannya masih sangat berat, tapi itu tidak menjadi masalah baginya. Tianya, tolong suruh seseorang memeriksa Lei Tiandong ini. Chen Tianya segera mengeluarkan ponselnya dan menjelaskan. Kemudian, dia bertanya, mengapa kamu memeriksanya? Pertama, Anda kekurangan seseorang yang cukup kuat untuk membantu Anda mengendalikan situasi. Kedua, Anda berada di wilayah abu-abu sekarang, dan Anda harus memiliki beberapa industri unik sendiri. Saya punya rencana, dan Lei Tiandong ini adalah kandidat yang cocok. Kata Yeyan. Chen Tianya mengangguk dengan serius. Saya tidak mengerti. Bagaimanapun, saya akan melakukannya jika Anda memberitahu saya. Yeyan memandangnya dari samping. Chen Tianya melihat bisnis yang sedang dilakukan dan menunjukkan ekspresi pengertian. Tidak apa-apa sekarang. Apakah kamu ingin aku mengajakmu bermain? Bodoh sekali. Bawa aku pulang. Oh. Pusat pemandian Wancin. Lei Tiandong berdiri di depan Han Qing, memegangi perutnya dan terlihat sangat jelek. Kembalilah, aku akan memberitahumu jika ada misi. Han Qing melambaikan tangannya dan berkata seperti lalat. Bos Han, bagaimana dengan gajiku kali ini? Kata Lei Tiandong dengan suara rendah. Sulit membayangkan guru yang begitu kuat akan begitu rendah hati kepada orang lain. Han Qing menjentikkan puntung rokok ke wajah Lei Tiandong. Kamu masih berani meminta gaji? Aku memintamu untuk mendapatkan kembali ceknya. Apakah kamu melakukannya? Keluar dari sini. Aku akan kesal saat melihatmu. Tapi, putriku masih menunggu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Han Qing menyela dengan tidak sabar. Apa hubungan kematian putrimu denganku? Kamu bisa mencari tahu sendiri. Niat membunuh tiba-tiba muncul di wajah Lei Tiandong. Kemudian, niat membunuh itu berubah menjadi kesepian, dan dia berbalik dan pergi dari sini dengan sedih. Bos, kamu benar-benar mampu. Guru seperti itu telah dilatih untuk patuh olehmu. Salah satu bawahannya melihat ke belakang Lei Tiandong dan menyanjungnya. Han Qing tampak menghina. Benar. Tahukah Anda bahwa saya mengandalkan otak saya untuk berkeliling? Saat dia berbicara, dia menggerakkan tubuhnya secara tidak wajar. Ketika niat membunuh Lei Tiandong baru saja terjadi, dia melompat dan berkeringat dingin. Untungnya, dia memahami titik lemah dari master ini, dan tidak peduli apa, dia hanya bisa menyerah. Dia mabuk pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Lalu teringat sesuatu dan berkata, apakah orang yang datang bersama Chen Xiaozai sudah ditemukan? Wajah bawahan itu menegang. Belum, percepat dan periksa,
wajah Han King menjadi serius. Pria ini bukan hanya penjudi yang baik, tetapi keterampilannya juga sangat menakutkan. Dia setara dengan Lei Tiandong. Saya tidak bisa merasa nyaman dengan pria seperti ini di sebelah Chen Xiaozi. Betul, Lei Tiandong tidak memberitahunya kekuatan Ye Yan yang sebenarnya. Yang dia katakan hanyalah Ye Yan terikat pada dirinya sendiri. Meski pria ini punya alasannya sendiri, dia tidak bodoh. Saya mengerti, bos, bawahannya segera menyetujui. Han King bersandar di kursinya, cahaya dingin bersinar di matanya. Jika orang seperti itu tidak bisa dimanfaatkan olehku, maka dia harus disingkirkan. Ye Yan tidak tahu kalau Han King sudah berpikir untuk berurusan dengannya. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Dini hari berikutnya, Ye Yan bangun lebih awal karena luka di dadanya terasa sakit. Tadi malam, dia sudah mengobati lukanya, tapi pukulan Lei Tiandong sangat kuat, jadi dia masih membutuhkan beberapa resep untuk melenyapkan Yu Hen sepenuhnya. Setelah mandi, Ye Yan membuka pintu kamar mandi. Dia kebetulan bertemu Xie Jing, yang baru saja bangun dan masih sedikit bingung. Xie Jing terkejut dan mendorongnya keluar dengan syarat. Ye Yan bingung, tapi kalau dia mengelak, dia pasti akan terjatuh. Dengan santainya, dia tidak bergerak sama sekali. Siapa sangka telapak tangan Xie Jing malah menekan area lukanya hingga menimbulkan sengatan tajam yang membuat Ye Yan mengerang. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xie Jing sedikit malu. Dia memiliki tekanan darah rendah dan tidak terlalu terjaga ketika dia bangun. Sekilas, kepala Dao Ye Yan kosong. Setelah mendorong, saya menyadari bahwa mereka berdua kini tinggal di ruangan yang sama. Ye Yan sedikit mengernyit, area luka di dadanya masih terasa sakit. "Tidak apa-apa," katanya. Awalnya Xie Jing tidak bisa berkata-kata. Walaupun dia mengerahkan terlalu banyak tenaga, Ye Yan adalah seorang pria besar, jadi dia tidak akan kesakitan, bukan? Kemudian, dia secara tidak sengaja meliriknya dan tiba-tiba terkejut. "Tunggu sebentar," kata Xie Jing. Tanpa berpikir panjang, dia meraih kerah baju Ye Yan dan menariknya. Di dadanya terdapat lebam berwarna hijau kehitaman. Apa yang terjadi? Xie Jing tidak mengira dia memiliki sifat mematikan seperti itu. "Aku tidak sengaja menabraknya saat aku keluar kemarin." Ye Yan menutupi kerah bajunya dan berkata dengan ringan. Xie Jing mengerutkan kening. "Bisakah kamu berhenti keluar setiap hari dan mencari sesuatu yang serius untuk dilakukan?" Ye Yan tersenyum pahit dan mengangguk. "Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit?" Xie Jing menatapnya dengan sedikit kebencian dan berkata, "Aku bisa mengatasinya sendiri," kata Ye Yan. Xie Jing hampir tertawa dengan marah. "Tidak cukup hanya menipu orang lain dengan keterampilan medismu yang setengah matang, tetapi kamu juga menipu dirimu sendiri." Ye Yan membuka mulutnya dan hendak menjelaskan, ketika dia mengangkat tangannya. "Oke, berhentilah membuat alasan. Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Aku tidak peduli seberapa besar kerugian yang ingin kamu lakukan." Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara dengan Ye Yan. Sampai setelah sarapan, Ye Yan membantu Bibi Liu membereskan piring. Awalnya mengira Xie Jing sudah pergi. Tapi ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia melihat Xie Jing duduk di sofa dengan tangan terlipat. "Kenapa kamu tidak berangkat kerja?" Ye Yan sedikit terkejut. Xie Jing meliriknya dan berdiri. "Ayo pergi." Ye Yan agak bingung mau kemana. Xie Jing menatapnya dengan dingin. "Rumah sakit." Baru saat itulah Ye Yan menyadari bahwa dia sedang menunggunya pergi ke rumah sakit untuk mengobati memarnya. Untuk sesaat, hatinya terasa sedikit hangat. Bab 142 coba kulihat. Aku sebenarnya bisa merawat luka ini sendiri." Meski menghangatkan hati, Ye Yan tetap berkata,
Dia telah mengatasi luka dalam yang sangat merepotkan tadi malam dengan energi internalnya. Cedera luar ini hanya masalah beberapa suntikan dan sepasang obat luar. Xie Jing berdiri. Saya tidak ingin membawa Anda untuk menyelamatkan lagi. Ye Yan masih ingin memberontak, namun wajah Xie Jing menjadi dingin, berhenti bicara omong kosong, masuk ke dalam mobil. Oke, aku tidak bisa pergi. Ye Yan tidak punya pilihan selain mengikutinya ke dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, daftarkan diri untuk mengambil foto, ambil filmnya, dan cari dokter. Xie Jing menjalani semua prosedur untuknya, takut lukanya tiba-tiba bertambah parah. Dokter, lihatlah, dia menyerahkan film yang dia ambil kepada dokter. Ketika dokter mengambil film itu dan melihatnya, ekspresinya menjadi sangat menarik. Masuk akal jika otot terluka seperti ini, setidaknya beberapa tulang akan patah. Apakah situasi ini tidak masuk akal? Sudut mulut Ye Yan bergerak-gerak. Dia memukul Lei Tiandong dengan paksa untuk memaksanya berhenti, bukan untuk mencari pelecehan. Jadi ketika dia diserang, dia sudah menggunakan energi batinnya untuk melindungi otot dan tulangnya. Jadi tentu saja dia tidak bisa terluka parah. Xie Jing sedikit enggan mendengarkan. Apa maksudmu dengan ini? Apakah harus terluka parah? Dokter juga terkejut dan mengatakan hal yang salah, serta meminta maaf dengan canggung. Aku akan meresepkan salep untukmu, kembalilah dan oleskan sendiri dan jaga dirimu baik-baik. Setelah meminum obat, Ye Yan dan Xie Jing meninggalkan rumah sakit. Karena banyaknya orang yang datang ke rumah sakit, mobilnya diparkir jauh dan harus berjalan kaki agak jauh. Setelah kamu pulang, gunakan obatnya sendiri. Dia masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena Ye Yan baik-baik saja, dia tidak berencana untuk mengirimnya pulang. Tepat ketika Ye Yan hendak menghentikan mobil, tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Seseorang pingsan, panggil ambulans, rumah sakit ada di sebelahnya, pergi dan panggil dokter. Ye Yan tertegun dan segera berjalan ke sana. Ada banyak orang yang menonton, dan seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah penuh kesakitan berada di antara kerumunan itu. Meski banyak orang yang menonton, tidak ada yang mau melangkah maju untuk membantu. Saat ini, terlalu banyak orang yang terlibat dalam porselen, dan semua orang berpikir bahwa lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Anda dapat menghubungi dokter, naik saja dan bantu dia, lupakan saja. Pada saat ini, seorang wanita muda berpakaian modis keluar dari kerumunan. Kakek, dia menjerit menyayat hati dan bergegas maju. Kakek, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Air mata wanita muda itu langsung jatuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tolong, seseorang bantu aku. Ho, orang tua itu menarik napas berat, matanya perlahan-lahan menjadi terganggu. Kami sudah memanggil dokter, jangan khawatir, nak, saran seseorang. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa pernapasan lelaki tua itu semakin lemah, dan dia mungkin tidak dapat bertahan hidup sampai dokter datang. Kakek, maukah? Dokternya di mana? Orangnya banyak sekali. Tapi dokternya tidak ada satupun. Gadis itu menangis ketakutan dan putus asa. Di sebelahnya ada rumah sakit Tanglin nomor 1. Bukankah ada dokter yang kebetulan ada di sana? Tentu saja ada. Namun kondisi lelaki tua itu sekilas terlihat jelas. Sekalipun dia dikirim ke ruang gawat darurat yang lengkap, dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Apalagi di jalan, di mana tidak ada obat atau peralatan. Satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Jika dia tidak bisa diselamatkan, dia akan mendapat masalah lagi, dan dia tidak akan bisa melakukannya sedetik pun. Tiba-tiba, lelaki tua itu tiba-tiba mengejang dan matanya memutih.
10 juta, siapapun yang bisa melakukannya adalah kakekku. Aku akan memberinya 10 juta. Wanita muda itu begitu putus asa sehingga ketika ambulans maupun dokter tidak datang, dia langsung menawarkan hadiah yang sangat besar. Semua penonton kaget, tawarannya hanya 10 juta. Siapakah orang tua yang begitu kaya ini? Saat ini, Ye Yan tiba tepat pada waktunya. Saat melihat kondisi lelaki tua itu, dia langsung melangkah maju untuk menyelamatkannya tanpa ragu. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Ada tangan yang menahannya. Itu Xie Jing. Dia baru saja masuk ke dalam mobil dan mendengar suara berisik di sini. Saat itu, dia sedang merasakan firasat buruk, sehingga dia segera turun dari mobil dan menghampiri. Benar saja, begitu dia mendengar wanita muda itu menawarkan hadiah 10 juta, dia melihat Ye Yan bersiap untuk pergi. Aku ingin menyelamatkan orang, bisik Ye Yan, menyelamatkan orang. Saya rasa Anda telah mendengar tentang hadiah 10 juta dan ingin mencoba keberuntungan Anda lagi, bukan? Xie Jing mengangkat alisnya sedikit dan berkata tanpa basa-basi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Yan menjelaskan dengan cemas. Kamu salah paham. Aku melakukannya bukan demi uang. Kondisi orang tua itu sangat berbahaya. Kalau tidak segera ditangani, nyawanya akan terancam. Hidup sedang dalam bahaya, dan itulah yang harus dikhawatirkan oleh dokter. Dengan keterampilan medis Anda yang setengah-setengah, mengapa Anda selalu ingin menjadi pusat perhatian? Xie Jing memeluknya erat dan berkata dengan marah. Lagi pula, seseorang yang bisa menawarkan hadiah 10 juta pasti bukan orang biasa. Kamu telah memprovokasi anggota keluarga Wen, dan kamu masih belum tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sekarang, kamu akan berjudi lagi. Jika terjadi sesuatu, kamu akan mati tanpa mengetahui caranya. Xie Jing benar-benar tidak mengerti mengapa setiap kali dia berubah pikiran tentang Ye Yan, dia akan melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Kapan pria ini akan belajar melakukan sesuatu yang serius? Aku bersumpah, aku akan pergi melihat dulu. Jika memang sulit, aku tidak akan pernah mencoba menyelamatkan siapapun. Ye Yan tidak punya pilihan selain menyaksikan seseorang mati di depannya. Jadi dia hanya bisa menjamin hal ini. Xie Jing sangat marah. Mengapa orang ini tidak mengerti? Yang paling merepotkan sekarang adalah Ye Yan telah menerima keuntungan dari banyak orang kaya, termasuk keluarga Wen, karena keberuntungannya. Begitu dia tidak beruntung sekali, semua penyamaran di masa lalu akan terungkap. Sekarang, dia harus berhati-hati dan rendah hati serta berusaha menunjukkan keterampilan medisnya sesedikit mungkin untuk mencegah dirinya terlibat dalam masalah yang lebih besar. Tapi kenapa dia tidak mengerti? Saat keduanya sedang berdebat, terdengar tangisan yang memilukan. Kakek, jangan mati. Setelah perjuangan yang menyakitkan, nafas lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Wanita muda itu terlihat putus asa dan menawarkan hadiah yang tinggi. Namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa kakeknya. Hati Ye Yan mencelos. Jika dia tidak pergi, orang tua itu akan benar-benar mati. Dia patah hati dan berkata kepada Xie Jing, "Maaf, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menimbulkan masalah." Lalu, dia terkejut. Xie Jing merasakan tangannya mati rasa dan tanpa sadar melepaskan Ye Yan. Setelah ini, saya harus menjelaskan dan meminta maaf dengan benar. Pikiran ini terlintas di benak Ye Yan, dan dia segera melangkah maju. Beri aku waktu sebentar dan biarkan aku melihatnya. Bab 143 Ibu dan anak berhati hitam yang membuat onar. Xie Jing tidak menahan Ye Yan dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ye Yan berjalan ke arah lelaki tua itu dan berjongkok, meletakkan 2 jari di urat pergelangan tangannya. "Dokter, bagus sekali. Anda menyelamatkan kakek saya.
dan saya pasti akan memberi Anda 10 juta setelahnya." Wanita muda itu akhirnya menunggu sampai seseorang keluar, seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat, dan berjanji. Dia menganggap Ye Yan adalah seorang dokter. Di belakangnya, Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Yan tidak peduli apa yang dikatakan wanita muda itu. Dia dengan tenang memeriksa denyut nadi pria tua itu. Hatinya bergerak sedikit. Mata lelaki tua itu memutih, sudut mulutnya berbusa, badannya kejang, dan pembuluh darahnya menonjol. Namun ini hanya gejala saja, penyebab sebenarnya terletak lebih dalam. Ye Yan merenung sejenak. Prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan nyawa orang tua itu terlebih dahulu, dan sisanya bisa diundur. Dia mengeluarkan kotak jarum yang dibawanya dan mengeluarkan jarum filiform untuk sterilisasi. Jarum pertama adalah titik Neiguan. Ki bagian dalam menggunakan jarum filiform sebagai jembatan untuk menembus tubuh lansia. Dalam sekejap, tubuh kejang lelaki tua itu menjadi rileks. Jarum kedua adalah titik Ziyang. Jarum ini tidak berhenti setelah dimasukkan, tetapi terus berputar. Pada saat yang sama, energi internal bersirkulasi, menyebabkan jarum filiform sedikit bergetar. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dadanya mulai naik turun lagi, dan napasnya perlahan menjadi stabil. Jarum ketiga adalah titik Jiwei. Jarum filiform menembus jauh ke dalam tubuh lelaki tua itu, hanya menyisakan ekor jarum kecil di luar kulit. Orang tua itu terbatuk-batuk, matanya bergetar, dan dia mendapatkan kembali energinya. "Aku, batuk-batuk, ada apa, batuk-batuk-batuk." Wanita muda itu menangis kegirangan. "Kakek, kamu sudah bangun, bagus sekali." Orang-orang di sekitarnya berseru, "Pemuda ini sungguh ajaib. Dia mampu menyelamatkan nyawanya hanya dengan 3 suntikan." Xie Jing di luar kerumunan juga menghela nafas lega. Akhirnya tidak ada yang salah. Saat ini, 2 orang kebetulan lewat. Itu adalah Wu Yan dan Zheng Lin, ibu dan anak. "Apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sini," Wu Yan berkata dengan kesal. Zheng Lin melihatnya. Sepertinya seorang lelaki tua tiba-tiba jatuh sakit. Ekspresi jijik muncul di wajah Wu Yan. "Sungguh sial, ayo cepat pergi." Zheng Lin mengangguk dan hendak mengambil langkah ketika matanya tiba-tiba tertuju, "Itu dia." "Siapa?" Wu Yan bertanya. "Itu Ye Yan. Dia, sepertinya sedang menyelamatkan orang." Zheng Lin meregangkan lehernya dan melihatnya. Ketika Wu Yan mendengar nama itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Terakhir kali ibu dan anak itu mengejek Ye Yan, mereka dimasukkan dalam daftar hitam oleh Wan Chuan Real Estate. Anda tahu, sebagian besar perumahan kelas atas berkualitas tinggi di Dongling dikembangkan oleh Wan Chuan Real Estate. Sekarang dia dan putranya punya uang, tetapi mereka tidak dapat menemukan rumah yang memuaskan. Karena itu, Wu Yan banyak diejek akhir-akhir ini. Selain itu, setelah Qin Fanglan pindah ke villa, dia akan pamer di hadapannya dari waktu ke waktu, yang membuatnya sangat membenci Ye Yan. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Ye Yan benar-benar menyelamatkan orang, dia memutar matanya dan masuk ke dalam. Bukankah ini menantu dari keluarga Xie yang datang ke sini untuk menjadi dokter? Wu Yan datang ke tengah kerumunan dan sengaja berkata dengan keras. Dia tidak peduli apakah lelaki tua itu meninggal atau tidak. Dia hanya ingin membalas dendam pada Ye Yan. Zheng Lin juga maju ke depan saat ini dan berkata sambil mencibir, "Ini konyol. Orang pecundang berani berpura-pura menjadi dokter, dia terlalu berani. Ibu dan anak itu sama. Kamu hanya ingin menjadi pusat perhatian. Lagi pula, orang-orang sedang sekarat, jadi ada alasan untuk mengelak," Wu Yan berkata dengan kejam. Kedua orang tersebut bernyanyi bersama dan menarik perhatian banyak orang.
Ye Yan baru saja meredakan gejala yang dialami lelaki tua itu dan bersiap untuk mengatasi akar penyebab penyakitnya. Oleh karena itu, dia hanya menatap Wu Yan dan putranya dengan dingin, mengabaikan mereka, dan mengeluarkan jarum yang lebih panjang dari sebelumnya dari kotak jarum. Suntikan berikutnya akan diberikan ke titik kimen. Orang lanjut usia mungkin akan merasakan sakit. Kata Ye Yan pada wanita muda itu, "Tunggu sebentar, apa maksudnya?" Namun wanita muda itu menghentikannya, dengan tatapan curiga di matanya. Itu ada hubungannya dengan kehidupan kakeknya, jadi dia tidak bisa tidak bersikap ceroboh. Meskipun Ye Yan memang menyelamatkan kakeknya, dia tetap harus bertanya dengan jelas. Sedikit, "Ahem, jangan, ahem." Orang tua itu ingin menghentikan cucunya. Dia telah melihat segala macam badai dalam hidupnya, dan sekilas dia tahu bahwa Wu Yan dan putranya sengaja mencari masalah. Namun kelemahan fisik dan batuknya membuatnya tidak dapat berbicara dengan jelas. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Wu Yan dengan cepat berkata, "Lihat apa yang dilakukan sampah ini terhadap orang tua dengan berbuat macam-macam seperti ini." Para penonton tidak memahami keterampilan medis. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang membingungkan seperti itu, banyak orang yang justru menunjukkan ekspresi marah terhadap Ye Yan. Sungguh, jika kamu tidak mengerti, jangan anggap enteng. Anak muda masa kini benar-benar tidak peduli pada apapun hanya untuk menjadi terkenal. Dunia sedang mengalami kemunduran, ini terlalu memalukan. Wajah Ye Yan menjadi gelap. Dia tidak peduli dengan fitnah Wu Yan, tapi penyakit lelaki tua itu belum sepenuhnya teratasi. Karena diganggu olehnya, tempat itu menjadi sangat bising sehingga saya tidak bisa tenang untuk melakukan akupuntur. Wu Yan sangat senang sehingga dia berkata dengan ekspresi jijik, "Biar ku beritahu, pria ini adalah menantu yang tinggal di rumah. Dia adalah pria yang matang. Dia tidak memiliki keterampilan omong kosong dan hanya bisa mengandalkan pada istrinya untuk menunjukkan gengsinya. Dia bertindak terlalu jauh. Dia berusaha berpura-pura menjadi dokter sekarang. Dia hanya mencoba untuk mengesankan publik. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, istrinya akan menghapus pantatnya. Menurutku, orang yang membuat sensasi adalah kamu." Orang yang berbicara ternyata adalah Xie Jing, yang suatu saat ikut campur. Setelah banyak pertimbangan, dia tetap tidak bisa membiarkan Ye Yan bertindak sembarangan. Siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi, jadi dia mengikutinya. Saya berbicara demi keadilan. Saya tidak tega melihat beberapa orang melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena keluarga mereka beruntung. Di balik sikap eksentrik Wu Yan, ada kecemburuan yang nyata. Sekarang Dongling sedang dalam perjalanan. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Xie memiliki paha yang tebal? Saat ini, wanita muda itu telah mendengar sesuatu, memeluk kakeknya lebih erat, dan menatap Ye Yan dengan waspada. "Katakan padaku dengan jelas, apakah kamu seorang dokter?" Ye Yan mengerutkan keningnya. Sekarang bukan waktunya menjelaskan hal ini, mayat orang tua itu. Dia tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis dan sulit untuk dijelaskan, jadi dia ingin memanfaatkan waktu untuk menyelamatkan orang tersebut terlebih dahulu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba terbatuk-batuk beberapa saat, kehilangan kesadaran, dan tangan serta kakinya bergerak-gerak secara tidak wajar. "Kakek," gadis muda itu kaget dan berteriak pada Ye Yan. "Apa yang telah kamu lakukan pada kakekku? Jika dia memiliki kekurangan, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Seolah-olah dia telah memenangkan lotre, Wu Yan berteriak, "Lihat, lihat, saya tahu ada sesuatu yang salah, benar kan?" "Diam," teriak Ye Yan dengan marah. Orang-orang menderita, tapi wanita ini terlihat bersemangat. Bab 144 Pemeliharaan. Namun, Ye Yan mengabaikan Wu Yan dan berkata dengan cemas kepada gadis muda itu,
Biarkan aku memberinya suntikan terakhir, lalu. Setelah itu, orang-orang mati. Wu Yan terus menyela tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tetapi begitu dia selesai berbicara, pandangannya menjadi gelap dan angin bertiup. Retakan, sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan kuat. Wu Yan menjerit dan menutupi wajahnya. Xie Jing lah yang memukulnya. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, itu tidak akan sesederhana tamparan. Xie Jing menatapnya dengan dingin dengan kemarahan di matanya. Wu Yan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi karena momentumnya, dia benar-benar tidak berani berbicara. Zheng Lin melindungi ibunya dan memandang Xie Jing dengan keterkejutan dan kemarahan bercampur keengganan. Mengapa kamu memukuli orang? Xie Jing, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Xie Jing menatapnya dengan dingin. Lebih baik jaga dirimu dan ibumu dulu. Baginya, Zheng Lin adalah orang yang paling mengesankan. Setelah mengatakan itu, Xie Jing berjalan ke arah Ye Yan. Dokter dari rumah sakit nomor 1 Dongling akan segera datang. Sudah waktunya kamu pergi. Sebelum Ye Yan sempat berkata apa-apa, gadis muda itu sudah berteriak dengan marah. Keluar, keluar dari sini. Gara-gara kamu, kakekku menjadi semakin serius. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Tangkap dia. Zheng Lin berteriak dari samping. Melihat Xie Jing membela Ye Yan, dia hampir dipenuhi rasa cemburu. Untuk apa aku membela pecundang padahal aku tak bisa mendapatkan wanita? Saat ini, Zheng Lin berharap Ye Yan tidak beruntung agar dia bisa merasa lebih bahagia. Xie Jing menarik Ye Yan dengan keras. Oke, sekarang kita sudah mencapai titik ini. Apakah kamu masih memikirkan tentang 10 juta itu? Kamu tidak mengerti. Ada luka lama di tubuh lelaki tua itu, dan sekarang sudah kambuh. Jika kita tidak segera mengatasinya, itu akan terlambat. Kata Ye Yan sambil mengertakkan giginya, tidak mau menjelaskan secara perlahan, dan mengulurkan tangannya untuk menahan tubuh lelaki tua itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita muda itu berseru dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Ye Yan menggunakan gerakan cerdas untuk memblokir tangannya dan menusuk titik kimen dengan tepat. Ki bagian dalam dibawa masuk, dan jarum filiform digunakan sebagai jembatan untuk langsung mencapai luka lama di tubuh lelaki tua itu. Saat berikutnya, wanita muda itu bergegas maju dengan putus asa, mendorongnya ke samping, mengulurkan tangan dan mencabut jarum, dan melemparkannya ke tanah. Kamu bajingan, gila, apakah kamu ingin membunuh seseorang? Dendam apa yang kakekku miliki terhadapmu? Ye Yan mundur 2 langkah. Sebelum wanita muda itu terus mengutuk, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Kakek, apa kabar? Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Wanita muda itu menangis sambil memeluknya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan saat dia hendak berbicara, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dia menoleh ke samping, mengeluarkan seteguk besar memar hitam dengan suara, wow. Wanita muda itu hampir pingsan, dan kakeknya benar-benar muntah darah. Tapi dia tidak menyadari bahwa kulit lelaki tua itu membaik setelah dia memuntahkan darah hitam. Namun ekspresi Ye Yan tidak santai. Jarum filiform dicabut terlalu cepat, dan energi internal pada jarum tersebut belum sepenuhnya melarutkan luka lama di tubuh lelaki tua itu. Saat ini, dokter darurat akhirnya datang. Kalian di sini. Kakek saya akhirnya selamat. Wanita muda itu sangat gembira dan berkata kepada mereka dengan air mata rasa terima kasih. Staf medis tidak banyak bicara, dan segera mengangkat lelaki tua itu ke tandu dan mengirimnya ke rumah sakit. Wanita muda itu menghela nafas lega pada awalnya, kemudian wajahnya berubah. Dia menunjuk ke hidung Ye Yan dan mengumpat dengan marah.
bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Biar ku beritahu padamu, jangan kira aku bisa melakukannya. Aku tidak akan menemukanmu. Jika sesuatu terjadi pada kakek, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Yan menghela napas diam-diam, namun tetap berkata dengan sabar, Nona, penyakit kakekmu disebabkan oleh luka lama di tubuhnya. Sekarang luka lama itu belum sembuh total, perlu suntikan lagi, kalau tidak cepat atau lambat akan kambuh. Kaulah yang akan mendapat serangan. Wanita muda itu sangat marah, mengira dia sedang mengutuk kakeknya. Menurutku kamu hanya ingin membuat alasan untuk dirimu sendiri. Kakeknya menjalani pemeriksaan fisik rutin setiap tahun. Beliau selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada luka lama. Wanita muda itu menjadi semakin marah saat memikirkannya, dan mau tidak mau menunjuk ke hidung Ye Yan dan mengutuk, pembohong tercela, tidak tahu malu. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Jing mendorong jarinya ke samping. Nona, apapun yang terjadi, Ye Yan melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Sejujurnya, keluarga kami tidak membutuhkan sedikit uangmu. Sekalipun keterampilan medisnya tidak bagus, niat menyelamatkan kakekmu selalu baik. Manusia, kami tidak menyembuhkanmu, jadi lupakan saja jika kamu tidak bersyukur, tapi tidak perlu mengutuk seperti ini. Xie Jing berkata, nadanya tiba-tiba berubah, dan dia menunjukkan aura atasan. Pria ini adalah suamiku, jika dia melakukan kesalahan, aku bisa mendidiknya. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Orang luar? Siapa yang memberimu hak untuk menindasnya? Aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika kakekmu ada urusan, silakan datang kepada kami. Kami akan membayar kompensasinya, dan akulah yang akan membayar nyawamu. Apakah kamu puas? Pada saat ini, Xie Jing kuat dan defensif, membuat Ye Yan tertegun sejenak. Sejak kelahirannya kembali, ini adalah pertama kalinya dia dibela tanpa malu-malu oleh Xie Jing. Wanita muda itu juga tercengang, kemarahan aslinya ditekan oleh aura orang di depannya. Kalau begitu tunggu saja, jika terjadi sesuatu pada kakekku, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengejar staf medis. Melihat pemandangan ini, mata Wu Yan menunjukkan ekspresi sombong. Sebaliknya, Zheng Lin terlihat tidak wajar saat melihat Xie Jing membela Ye Yan. Lihatlah semua hal yang telah kamu sebabkan ini. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak menggunakan keterampilan medismu yang setengah matang. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkan? Xie Jing berbalik dan menatap tajam ke arah Ye Yan sambil mengeluh. Wajah Ye Yan menunjukkan pandangan terbuka, tapi hatinya sama sekali tidak merasa dirugikan. Dipedulikan seperti ini oleh Xie Jing pernah membuat kesalahpahaman menjadi tidak begitu penting. Kamu pantas mendapatkannya. Aku membiarkanmu, seorang pecundang, berpura-pura berbunyi bip. Apakah sudah berakhir kali ini? Wu Yan tidak bisa melihat kebaikan mereka dan melontarkan komentar sinis dari pinggir lapangan. Zheng Lin menatap Ye Yan, kecemburuan di matanya hampir meluap. Saat kamu masuk penjara, kamu tidak akan beruntung. Ye Yan melirik ibu dan putranya. Bibi, kamu dulunya perokok berat. Meski kemudian berhenti merokok, paru-parumu sudah rusak. Ia berkata dengan tenang, sekarang, selama masih ada sedikit debu, Anda akan kesulitan bernapas. Dalam kasus yang parah, Anda bahkan mungkin batuk dan kehilangan napas. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wu Yan terkejut. Ye Yanru memandangnya sambil berpikir. Bukan itu saja, perutmu juga tidak dalam kondisi yang baik. Refluks gas dan asam sering terjadi, dan terkadang kamu bahkan menderita kolik. Wu Yan terkejut, ini adalah masalah yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun.
Bab 145 Sahabat. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia mengabaikan Wu Yan. Mengatakan ini bukan untuk mengobatinya, tapi untuk membuatnya percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia mengalihkan pandangannya ke Zheng Lin di sebelahnya. Hati Zheng Lin tiba-tiba menegang. Kamu pasti sangat lelah akhir-akhir ini. Bukan urusanmu, Zheng Lin melotot. Bukan saja saya lelah, saya juga kurang tidur, dan saya tidak merasa energi saat bangun tidur. Saya sering merasa lemas dan anggota tubuh saya lemas. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. Lagi pula, aku semakin sering ke toilet, kan? Bagaimana kamu tahu? Kamu menyelidikiku, Zheng Lin tercengang. Sudut mulut Ye Yan sedikit melengkung. Kemampuanku tidak cukup baik. Seharusnya aku berolahraga dan mengonsumsi suplemen dengan benar daripada meminum pil kecil-kecilan. Wajah Zheng Lin menjadi pucat, lalu memerah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Kasihan, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang salah setelah meminum obat terakhir kali? Apakah kamu tidak melihat adanya perubahan aneh pada dirimu akhir-akhir ini? Wu Yan memiliki firasat buruk di hatinya. Tolong jelaskan dengan jelas apa maksudmu. Artinya anakmu sudah tidak manusiawi lagi. Cepat simpan beberapa benih selagi kamu masih muda. Jika tidak, keluargamu akan punah. Setelah Ye Yan selesai berbicara dengan santai, dia berbalik dan menarik Xie Jing pergi, menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Di belakangnya, wajah Zheng Lin tampak seperti sedang berduka atas ahli warisnya. Wu Yan menamparkan wajahnya. Dasar bajingan tidak berbakti. Bagaimana aku bisa hidup? Dalam perjalanan kembali ke Villa Junshan, Ye Yan mengemudikan mobil dan selalu merasa Xie Jing sedang menatapnya. Ada apa? Xie Jing mengerutkan bibirnya. Kamu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan lain. Tetapi kemampuanmu mengumpulkan gosip sangat bagus. Ye Yan tersenyum pahit. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan ini? Jika kamu tidak menanyakan tentang penyakit kedua orang itu, bagaimana kamu bisa tahu tentang mereka? Kata Xie Jing. Bukannya dia tidak memahami pengobatan Tiongkok? Bagaimana orang bisa mengetahui gejalanya dengan begitu akurat tanpa memeriksa denyut nadinya atau meminta nasihat medis? Ye Yan benar-benar bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan warisannya. Saya tidak punya pilihan selain menyerah pada penjelasannya. Setelah hening beberapa saat, Xie Jing tiba-tiba berkata, kamu hampir mendapat masalah hari ini, tahukah kamu? Ye Yan terus terdiam. Jika Wu Yan dan putranya tidak ikut campur, dia akan menyembuhkan orang tersebut sepenuhnya. Xie Jing merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Apakah pria ini tidak tahu harus berkata apa? Dia mengabaikan nasihat tersebut dan bersikeras untuk ikut bersenang-senang, dan terbawa oleh hadiah 10 juta. Dia gagal menangkap bagian terakhir, dan dimarahi oleh wanita muda itu. Akibatnya, dia bertingkah seperti orang normal, namun dia malah merasakan api di hatinya, yang membuatnya sangat kesal hanya dengan memikirkannya. Ye Yan, kamu sekarang punya begitu banyak sumber daya. Bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak mempertaruhkan keberuntunganmu dengan keterampilan medismu yang dangkal di masa depan? Bahkan jika kamu tidak ingin bekerja di SIS karena harga dirimu, kamu masih bisa mendapatkan pekerjaan yang serius dan menghasilkan uang dengan cara yang membumi, oke? Xie Jing memiliki wajah cantik dan nada dingin. Ye Yan menghela nafas tanpa alasan. Dia tidak tahu kapan dia akan percaya bahwa dia benar-benar memiliki keterampilan medis. Oke, aku berjanji. Aku tidak akan mempertaruhkan keberuntunganku dan bekerja dengan serius. Ekspresi Xie Jing sedikit melembut. Selama beberapa hari ini, Ye Yan telah melalui banyak hal bersamanya. Meskipun masih ada sedikit ketidakpuasan, tapi itu jauh lebih baik daripada hari-hari yang memalukan dalam beberapa tahun terakhir.
Xie Jing benar-benar tidak ingin melihatnya merusak harapan yang diperoleh dengan susah payah ini karena keinginannya untuk sukses dengan cepat. Setelah semua kesulitan dan mencari tempat untuk makan malam, sudah agak terlambat bagi mereka berdua untuk pulang. Xie Jing pergi mandi terlebih dahulu, sementara Ye Yan membereskan tempat tidurnya. Nyatanya, dia masih sedikit khawatir dengan kondisi lelaki tua itu. Ada yang aneh dengan kambuhnya luka lama di tubuh lelaki tua itu, sehingga perlu disembuhkan secepatnya. Tetapi bahkan jika dia bisa melihat lelaki tua itu sekarang, dengan sikap wanita muda itu terhadapnya, dia mungkin tidak akan membiarkan dirinya menyembuhkannya. Ye Yan menghela nafas dan hanya berharap lelaki tua itu mendapat keberuntungan. Saat dia selesai mencuci, Xie Jing sudah berganti piyama dan berbaring di tempat tidur. Gaun tidur sutra merah muda pucat melingkari tubuhnya, dan setiap lekuk tubuhnya sempurna. Bahu bundar dan paha ramping seputih salju terlihat, bersinar seperti batu giok di bawah cahaya. Namun, ketika dia melihat Ye Yan masuk, Xie Jing mengulurkan tangan dan menarik selimut untuk menghalangi dirinya. "Ada apa? Kenapa kamu begitu diblokir saat video chat denganku?" Suara seorang wanita terdengar dari pad di tangannya. Xie Jing sedang mengobrol video dengan seseorang. Ada juga seorang wanita tampan di ujung lain video. Sama seperti Xie Jing, dia berbaring di tempat tidur, kecantikannya terekspos, sangat memikat. Dia adalah sahabat Xie Jing, Qin King, hubungan keduanya sangat baik. "Kamu yang ada di sini," kata Xie Jing. "Ya Tuhan, apakah kamu membiarkan dia masuk ke dalam rumah?" Qin King tiba-tiba duduk dan berseru. Tapi dia lupa bahwa dia hanya mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Xie Jing berkata tanpa daya, "Sudah kubilang, Ye Yan ada di sini, bisakah kamu lebih memperhatikan?" "Sialan, dia hampir memanfaatkanku." Qin King begitu bersemangat sehingga dia menemukan beberapa pakaian dan membungkus dirinya dengan erat. Dia adalah wanita yang periang, dan meskipun dia memandang rendah Ye Yan, dia tidak pernah dengan sengaja meremehkan atau mempermalukannya. "Tidak, apa yang terjadi di sana? Bagaimana kamu bisa mendapatkan orang ini semurah itu? Kamu sudah lupa betapa banyak ketidakadilan dan intimidasi yang kamu derita karena dia," kata Qin King dengan sedikit marah. Karena Xie Jing terlalu sibuk, keduanya sudah lama tidak menghubungi satu sama lain, dan dia tidak mengetahui beberapa hal. "Karena beberapa hal, kami tinggal di rumah yang sama sekarang." Setelah Xie Jing selesai berbicara, dia menambahkan, "Itu hanya tidur di ranjang terpisah." Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qin King dan tidak menyembunyikan apapun darinya. "HMPH, kamu benar-benar memanfaatkan orang ini. Hanya karena penderitaanmu, kamu harus membiarkan dia bekerja seperti pengganggu selama sisa hidupnya untuk membalas budi kamu." Ye Yan yang berada di samping tidak bisa menahan senyum pahitnya. Xie Jing menggelengkan kepalanya, "Jangan bicara tentang masa lalu. Tetapi kamu harus berhati-hati, semua laki-laki itu bajingan. Dengan wanita cantik sepertimu di sisimu, bagaimana jika Ye Yan tidak bisa mengendalikannya?" Qin King berkata dengan sangat cemas, "Aku masih di sini." Dia menghela nafas. "Aku hanya memberitahumu ini, sudah kubilang, jika kamu berani melakukan kesalahan, aku akan memberitahumu bahwa latihan karatku tidak sia-sia." Qin King memperingatkan dengan keras, dengan nada seperti ayam tua yang melindungi anak-anaknya. Ye Yan tahu kalau dia sebenarnya mempunyai hati yang baik, jadi dia tidak peduli. "Mari kita perjelas dulu bahwa jika Xie Jing melakukan sesuatu yang tidak pantas padaku, aku tidak akan menolaknya." Xie Jing segera meliriknya dengan marah. "Mimpilah kamu." Qin King terkejut dengan kata-kata ini. "Bagaimana mungkin kamu, labu yang membosankan, mengatakan hal seperti itu?" Bersambung.